Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Wulandari Cahyani Putri dari program studi akuntansi S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari pengantar akuntansi 2 pada materi pengendalian persediaan. Terdapat dua materi utama yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertama, untuk mengetahui pentingnya pengendalian persediaan, kedua, untuk mengetahui 3 asumsi arus biaya atas persediaan. Jadi, jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai dengan materi pengendalian persediaan, apakah Sobat Ujar masih ingat apa yang dimaksud dengan persediaan? Menurut PSAK nomor 14, revisi 2008, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aktiva dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Berikutnya adalah aktiva dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kemudian selanjutnya, Wibowo dan Abu Bakar mendefinisikan persediaan pada perusahaan dagang adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Persediaan pada perusahaan manufaktur terbagi atas barang jadi, finished goods, barang dalam proses, dan bahan baku atau raw materials. Definisi lain berasal dari Warren et al. Yang mengatakan bahwa persediaan dapat diartikan sebagai 1. Barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasional normal perusahaan, 2. Bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan perusahaan. Lalu, menurut Rangkuti, persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Sehingga dari beberapa pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan barang yang dihasilkan melalui serangkaian proses produksi dan atau barang jadi yang pada akhirnya menjadi komoditas untuk diperdagangkan sebagai kegiatan operasional normal perusahaan dalam periode tertentu. Sobat Ujar, persediaan disajikan di dalam laporan posisi keuangan dan merupakan klasifikasi akun aset lancar. Dikarenakan jumlah kas akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. Persediaan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan maupun kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan utama perusahaan menyiapkan persediaan adalah untuk mempermudah atau memperlancar operasional perusahaan, baik produksi maupun penjualan. Sehingga apa yang direncanakan dan ditargetkan perusahaan dapat tercapai. Namun, permasalahan terkait persediaan akan muncul ketika perusahaan belum menyadari bahwa penting sekali memperhitungkan biaya atas persediaan. Permasalahan persediaan akan menjadi semakin besar ketika barang yang dibeli atau diproduksi tidak bisa masuk ke gudang penyimpanan karena gudang sudah penuh. Gambar di samping merupakan situasi di mana gudang penyimpanan sudah penuh. Selain itu, permasalahan lain yang mungkin timbul ketika perusahaan akan memproduksi suatu barang tetapi bahan baku tidak ada atau kurang, atau ketika pelanggan atau marketing membutuhkan barang jadi tetapi barang tidak tersedia untuk dijual. Bayangkan saja Sobat Ujar, jika pelanggan tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan karena alasan kehabisan persediaan dan ini terjadi berulang kali, tentu akan berdampak pada menurunnya citra perusahaan.
Selain itu, kurangnya pengaturan dalam persediaan juga dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya keuntungan dan hilangnya para pelanggan dan berdampak pada menurunnya laba perusahaan yang tersaji di dalam laporan laba rugi. Itulah mengapa pengaturan persediaan harus diperhatikan secara serius oleh perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul karena kurangnya pemahaman perusahaan akan pentingnya memperhitungkan biaya atau kesalahan dalam memperhitungkan jumlah persediaan, diperlukan adanya penerapan pengendalian persediaan yang efektif. Setelah memahami apa itu persediaan, mari kita lanjutkan dengan pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Pengendalian persediaan bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi persediaan dengan biaya persediaan yang minimum, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, terdapat dua tujuan utama pengendalian persediaan. Yang pertama, untuk melindungi persediaan dari kerusakan dan pencurian, pengendalian yang dilakukan adalah dengan menyiapkan 1. Pesanan pembelian atau purchase order, 2. Laporan penerimaan barang atau receiving report, dan 3 adalah faktor pemasok. Selain itu, perusahaan dapat menyimpan persediaan di dalam gudang atau area yang memiliki akses terbatas dan hanya diberikan kepada karyawan yang telah diberi kuasa dan tanggung jawab. Barang berharga dan bernilai material dipajang dalam lemari yang terkunci. Kemudian menggunakan alat keamanan seperti CCTV, cermin dua arah, dan penjaga keamanan yang siaga. Kemudian yang kedua, pencatatan dan perhitungan fisik persediaan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan keakuratan jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Biaya perolehan persediaan dapat dicatat ke dalam laporan keuangan setelah jumlah persediaan tersedia dihitung dengan benar. Setelah kita memahami pentingnya menerapkan pengendalian persediaan, kita lanjutkan ke pembahasan terkait asumsi arus biaya. Dalam melaporkan persediaan pada laporan keuangan, penting sekali bagi seorang akuntan untuk memastikan keakuratan dalam jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Pada perusahaan dagang, perlu melakukan perhitungan fisik persediaan atau physical inventory, yaitu menghitung persediaan barang secara fisik. Setelah jumlah persediaan semua dihitung, biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Untuk menentukan biaya perolehan atas persediaan, perusahaan sering sekali menggunakan 3 asumsi arus biaya. Kebanyakan perusahaan menggunakan salah satu di antara 3 macam asumsi arus biaya untuk menentukan biaya perolehan atas persediaan. Asumsi arus biaya ini membantu mengurangi masalah akuntansi saat barang yang identik diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode tertentu. Dalam kasus ini, pada saat suatu barang dijual, biaya unit harus ditentukan dengan menggunakan asumsi arus biaya, sehingga ayat jurnal akuntansi dapat dicatat dengan tepat. Namun, perusahaan hanya perlu menggunakan satu jenis asumsi arus biaya secara konsisten selama bisnis perusahaan berjalan. Oke, mari kita bahas ketiga asumsi arus biaya itu. Asumsi arus biaya yang pertama adalah arus biaya searah dengan urutan terjadinya biaya. Asumsi ini diidentifikasikan dengan metode kalkulasi biaya persediaan atau yang sering kita sebut first in, first out atau FIFO. Jika metode FIFO yang digunakan, maka persediaan akhirnya berasal dari biaya terakhir pembelian persediaan, atau lebih mudahnya, persediaan yang masuk pertama atau yang kita beli akan keluar pertama atau yang kita jual. Contohnya,
Perusahaan memiliki persediaan 3 unit di bulan Oktober yang didapat dari tanggal 1 Oktober dibeli 1 unit dengan biaya per piecesnya adalah Rp2.500. Tanggal 3 Oktober dibeli 2 unit dengan biaya per piecesnya adalah Rp2.750. Jika ada penjualan 1 unit dengan 1 unit yang dijual seharga Rp6.000, maka stok yang pertama kita keluarkan atau yang kita jual adalah stok dengan beban pokok penjualan Rp2.500, atau barang yang pertama kita beli tanggal 1 Oktober atau yang kita keluarkan terlebih dahulu adalah arus biaya yang terakhir masuk, atau yang kita sebut dengan biaya terakhir yang dibeli. Jadi, laba bruto dari penjualan ini adalah harga jual dikurangi beban pokok penjualan pada stok yang dibeli tanggal 3 Oktober, yaitu Rp6.000 dikurangi Rp2.500 sama dengan Rp3.500. Sehingga total persediaan akhir sebesar 2 unit yang kita dapat dari pembelian stok tanggal 3 Oktober atau stok yang tersisa dikalikan dengan 2.750 sama dengan Rp5.500. Metode FIFO sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Oleh karena itu, metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik untuk setiap unit terjual dan yang masih berada dalam persediaan. Asumsi arus biaya yang kedua adalah arus biaya yang memiliki arah terbalik dengan urutan terjadinya biaya. Asumsi ini diidentifikasikan dengan metode kalkulasi biaya atau yang sering kita sebut last in first out LIFO. Maksudnya, persediaan akhir berasal dari biaya yang paling awal, yaitu barang-barang yang dibeli pertama kali atau barang yang terakhir kita beli adalah yang pertama kali kita jual. Contohnya, perusahaan memiliki persediaan 3 unit di bulan Oktober yang didapat dari tanggal 1 Oktober dibeli 1 unit dengan biaya perolehan Rp2.500. Tanggal 3 Oktober dibeli 2 unit dengan biaya perolehan Rp2.750. Jika ada penjualan 1 unit dengan 1 unit yang kita jual seharga Rp6.000, maka stok yang kita keluarkan atau yang kita jual adalah stok dengan beban pokok penjualan Rp2.750 atau stok yang terakhir dibeli tanggal 3 Oktober yang pertama kita keluarkan. Jadi, laba bruto dari penjualan ini adalah Rp6.000 dikurangi dengan Rp2.750 sama dengan Rp3.250. Sehingga nilai persediaan akhir sebesar 1 unit dikalikan dengan Rp2.750 ditambah 1 unit dikalikan dengan Rp2.500 sama dengan Rp5.250. Ini adalah nilai persediaan akhir. Penggunaan metode LIFO awalnya dibatasi pada situasi-situasi yang sangat jarang, di mana unit yang terjual diambil dari barang yang diperoleh paling akhir. Tetapi untuk tujuan perpajakan, saat ini metode LIFO banyak digunakan meskipun metode ini tidak mencerminkan arus fisik unit. Asumsi arus biaya yang ketiga adalah arus biaya rata-rata dari biaya yang telah terjadi. Asumsi ini diidentifikasikan dengan metode kalkulasi biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata tertimbang atau weighted average inventory cash flow method atau sering disebut metode biaya rata-rata atau average cost flow method, biaya unit terjual dan persediaan akhir merupakan rata-rata tertimbang biaya pembelian. Biaya pembelian diperoleh dari jumlah rata-rata barang yang dibeli
kita kalikan dengan masing-masing harganya. Contohnya, perusahaan memiliki persediaan 3 unit di bulan Oktober yang didapat dari tanggal 1 Oktober dibeli 1 unit dengan biaya perolehan Rp2.500. Tanggal 3 Oktober dibeli 2 unit dengan biaya perolehan Rp2.750. Jika ada penjualan 1 unit dengan 1 unit dijual seharga Rp6.000, maka biaya unit yang terjual atau beban pokok penjualan sebesar Rp2.500, kita tambahkan dengan 2.750, kita bagi 3, kemudian dapat hasilnya yaitu Rp1.583. Maka laba brutonya adalah Rp6.000 dikurangi dengan 1.583 yaitu 4.417. Sehingga nilai akhir persediaan adalah beban pokok penjualan dengan perhitungan rata-rata terbaru kita kalikan dengan unit yang tersisa, yaitu 1.583 dikalikan dengan 2 unit, sama dengan Rp3.166. Saat metode ini digunakan dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan, dan nilai rata-rata baru kita hitung. Teknik ini disebut dengan rata-rata bergerak atau moving average. Baik Sobat Ujar, setelah menyimak pemaparan materi, saya berharap kalian akan memperoleh pemahaman dengan jelas terkait pengendalian persediaan dan 3 asumsi arus biaya dalam persediaan. Agar dapat mendalami materi yang tadi, Sobat Ujar juga dapat melakukan pengendalian persediaan melalui contoh soal berikut. Menurut Sobat Ujar, mengapa pada asumsi arus biaya rata-rata atau yang sering disebut juga moving average? Jelaskan pendapat saudara. Nah, Sobat Ujar, silahkan kalian berdiskusi ya. Semangat calon lulusan sarjana akuntansi! Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa penting sekali melakukan pengendalian persediaan untuk menentukan tingkat optimal persediaan dengan biaya persediaan yang minimum, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lancar. Selain itu, ketiga metode kalkulasi biaya persediaan masing-masing memiliki asumsi arus biaya yang berbeda. Jika biaya per unit tidak mengalami perubahan, maka ketiga metode tersebut akan menunjukkan hasil yang sama. Namun, karena harga yang terus mengalami perubahan, ketiga metode tersebut akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk 1. Harga pokok penjualan periode berjalan, 2. Laba kotor periode berjalan, 3. Dan persediaan akhir. Pemilihan metode kalkulasi biaya persediaan menjadi penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, pemilihan ini memiliki implikasi yang penting bagi manajer dan pihak lainnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan. Apabila ketiga metode penilaian persediaan dibandingkan, maka akan menghasilkan laporan yang berbeda terhadap persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang akan berpengaruh terhadap laba kotor yang diperoleh perusahaan. Sobat Ujar, demikianlah materi pengendalian persediaan. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Wulandari Cahyani Putri undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Salam Ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.